Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Mari kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di dalam Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ya Bapa yang baik, kembali Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus, firman Tuhan pada kali ini terambil dari Galatia-nya yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Puji Tuhan, malam ini tema kita adalah merdeka untuk mengasihi dan melayani. Sebagai orang Kristen yang pengikut Kristus atau yang mengikut Kristus, kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Bersama status kita itu, kita adalah orang-orang percaya. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ini semena-mena tanpa menyadari
untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan di Galatia 5 ayatnya yang pertama. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya itulah kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa, dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayatnya yang ke-18. Apa arti merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi dalam kenyataannya masih banyak orang percaya yang belum merdeka, tapi masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Apakah itu kemerdekaan dalam konsep surat Galatia? Konsep kemerdekaan dalam surat Galatia ini berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Di mana ayatnya yang ke-13a dikatakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa, karena kita telah dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita yang telah merdeka tidak perlu lagi memberi respon terhadap goda-godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Konsep kemerdekaan Kristen sering disalahartikan oleh orang-orang, misalnya mereka berkata, ya yang penting kan kita percaya kepada Yesus dan kita mengikuti kebaktian, itu sudah cukup. Sepertinya hal percaya dan mengikuti kebaktian itu sudah pasti memiliki SIM atau surat izin masuk surga, sehingga mempunyai hak untuk bersenang-senang di dunia ini tanpa menghiraukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, lalu apa respon dan tugas kita setelah menerima kemerdekaan? Yang pertama, merdeka untuk saling melayani. Seperti yang ada pada ayat 13b, kita tidak hanya merdeka dari kehidupan dosa, tetapi kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Wujud dari pelayanan itu dapat dilihat dari hubungan kita dengan sesama manusia yang dimulai dari hubungan antara suami dan istri, anak, kepada orang tua, bapak, ibu, saudara, tetangga, jemaat, dan lain sebagainya dengan cara mengerjakan yang terbaik bagi sesama kita yang menjadi ciri dari iman yang benar, yakni kasih yang meliputi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Yang kedua, merdeka untuk saling mengasihi, di mana terdapat di ayat 14. Alkitab menasihatkan agar kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Sebaliknya, hendaklah kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani sesama
atas dasar kasih tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, merdeka bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi merdeka justru kita menggenapi hukum Taurat. Jadi merdeka bukan berarti membuang atau meniadakan hukum Taurat. Kita diselamatkan oleh iman. Itu karena anugerah. Kita dimerdekakan untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat sebagai wujud kasih kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Yesus, melalui firman Tuhan ini kita sebagai umat Tuhan yang tinggal di bangsa yang merdeka. Apakah kita sendiri telah mengalami kebebasan yang sejati dalam Kristus? Kita percaya dan kita imani bahwa Roh Kudus menguasai dan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk hidup sebagai umat yang merdeka dan berilah diri kita untuk melayani sesama supaya kondisi bangsa ini menjadi lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu untuk setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami sambut dengan hati kami yang penuh sukacita. Dan biarlah firman-Mu itu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan, kami memohon Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ketika kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh-Mu ini Tuhan, kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling melayani satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa yang sudah menyapa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajari kami terus bersyukur Tuhan, mengandalkan Engkau dan tetap hanya bergantung kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang ajaib, sumber dari segala berkat yang boleh kami terima. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.